Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang ditulis oleh saya sendiri. Tapi sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sita Septiani dengan NIM 20081050022. Saya dari kelas 5A jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Video Pembelajaran Matematika bagi Siswa SMP berbasis media sosial Instagram dan TikTok untuk meningkatkan kemampuan belajar mandiri. Nah, karya tulis ini dibuat untuk mengikuti perkuliahan metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Budi Manfaat, MSI. Nah, langsung saja, di mana bab 1 ini saya akan menjelaskan mengenai tentang latar belakang, pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, dan relevansi dan pentingnya penelitian. Nah, langsung saja ke bagian pertama, yaitu tentang latar belakang dari judul penelitian saya, di mana latar belakang ini di dunia pendidikan saat ini sudah mulai berkembang dengan berbagai macam untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, pendidikan di Indonesia banyak yang belum mengenal tentang media pembelajaran yang bervariatif, sehingga banyak pembelajaran yang kurang menarik perhatian peserta didik. Salah satu media pembelajaran yang sering digunakan pada zaman sekarang ialah media pembelajaran berbasis media sosial. Terlebih lagi, sekarang sudah zamannya perkembangan teknologi yang memuat dan menayangkan beragam untuk media. Salah satunya adalah video pembelajaran yang biasa belajar bersifat mandiri, sehingga media video pembelajaran ini dapat didengar dan dilihat sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan membuat pembelajaran lebih menarik lagi. Nah, dalam kemampuan belajar mandiri, siswa ini juga harus dikembangkan supaya bisa menjadikan siswa yang lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Selain itu, pembelajaran melalui video juga dapat memberikan produktivitas pelajar supaya bisa memanfaatkan waktunya untuk terus belajar dan untuk belajar dengan hal-hal yang positif. Nah, pelajaran matematika juga sangat membutuhkan rumus dan cara-cara yang cukup rumit, sehingga ketika hanya membaca dan menulis dan bisa saja bisa dikatakan kurang maksimal dan harus ada penambahan pembelajaran melalui video. Kenapa? Karena para pelajar juga bisa dengan santai memahami rumus dan cara yang diajarkan. Apalagi biasanya pembelajaran matematika ini dikenal oleh para siswa itu pelajaran yang sangat rumit dan sangat susah. Tetapi dengan adanya video pembelajaran ini, mungkin ada kalanya siswa juga bisa lebih memahami lagi tentang matematika, bahwasanya matematika ini nggak rumit loh, dan nggak sangat susah-susah sekali. Kalau emang sekiranya para siswa dengan media pembelajarannya, video pembelajarannya, kalau emang sekiranya menarik, para peserta siswa juga bakalan tertarik oleh cara pembelajarannya seperti apa gitu, seperti itu. Kita lanjut ke bagian pernyataan masalah, di mana pernyataan masalahnya ini adalah kemampuan belajar mandiri bagi para siswa SMP perlu ditingkatkan dengan cara-cara yang kreatif. Produktivitas dari para siswa harus dipupuk sebelum memasuki jenjang SLTA. Supaya apa? Supaya sudah menjadi kebiasaan yang akan sulit dihilangkan dan akan terus dijaga. Pembelajaran video melalui platform aplikasi Instagram dan TikTok ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan minat para siswa peserta didik. Karena zaman sekarang, kedua aplikasi tersebut itu banyak diminati oleh para siswa, bahkan mungkin siswa mempunyai aplikasi tersebut.
Mungkin teman-teman para peserta didik siswa itu kebanyakan mempunyai aplikasi tersebut. Siapa sih yang nggak kenal dengan aplikasi Instagram dan TikTok? Apalagi para remaja itu pasti sudah mengenal tentang aplikasi itu. Nah, masalah yang akan ditangani di sini yaitu terkait peminatan dan upaya peningkatan minat siswa pada pembelajaran video melalui aplikasi Instagram dan TikTok guna menunjang kekurangan belajar di kelas. Nah, langsung ke bagian pertanyaan penelitian di mana dari rumusan masalah yang tadi saya sudah jelaskan, timbullah pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab melalui penelitian yang saya ajukan. Yang pertama itu bagaimana sih cara penerapan aplikasi Instagram dan TikTok yang telah dikembangkan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan belajar mandiri bagi siswa SMP pada mata pelajaran matematika. Dan yang kedua, bagaimana respon siswa SMP terhadap video pembelajaran berbasis Instagram dan TikTok. Nah, itu dia ada 2 pertanyaan penelitian. Nanti saya nanti bertanya ke semua yang akan dijawab melalui peneliti yang saya ajukan. Kita lanjut ke bagian 4 tentang relevansi dan pentingnya penelitian, di mana relevansi pembelajaran menggunakan video ini melalui Instagram dan TikTok merupakan terobosan guna mempergunakan internet dengan bijak. Zaman sekarang, internet yang semakin canggih dan algoritmanya dapat memunculkan dampak buruk bagi siswa. Tetapi di sini kontribusi dari terobosan yang digunakan ingin menggunakan internet dengan bijak. Untuk apa? Untuk kegiatan yang positif dan menghasilkan pelajaran yang lebih praktis lagi. Pentingnya penelitian ini dimaksudkan dan ditunjukkan untuk pelajar, khususnya siswa SMP, yang sedang menikmati usianya dengan menginjak ke remaja. Jika akses internet yang tidak digunakan untuk kegiatan positif, maka ada kemungkinan hal-hal negatif akan muncul di pikiran para siswa tersebut. Jika penelitian ini tidak dilakukan, maka akan marak penggunaan aplikasi Instagram dan TikTok sebagai aplikasi yang tidak menimbulkan pembelajaran yang lebih banyak negatifnya. Jika penelitian ini tidak dilakukan, mungkin akan susah untuk didapatkan data mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Semoga dan rasionalisasi yang dijelaskan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian ini. Kita lanjut ke bagian bab 2, di mana bab 2 ini mengenai ada 5 pembahasan. Yang pertama ada tinjauan konseptual, dan yang kedua ada tinjauan teori, dan yang ketiga ada tinjauan hasil penelitian terdahulu, dan yang keempat kerangka pikir, dan yang terakhir ada hipotesis penelitian. Nah, langsung saja ke bagian pertama mengenai tentang tinjauan konseptual. Nah, tinjauan konseptual ini saya akan membahas ada 5, yaitu yang pertama ada video pembelajaran, media sosial, Instagram, TikTok, dan belajar mandiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari tinjauan konseptual. Yang pertama ada video pembelajaran, di mana video pembelajaran ini media yang menggabungkan audio dan visual untuk menjelaskan konsep pembelajaran yang dikenal dengan video pembelajaran. Adapun ciri-ciri media video menurut Munadi pada tahun 2008, untuk mengatasi kendala jarak dan waktu, video dapat diulang bila perlu untuk meningkatkan kejelasan, pesan cepat dan mudah diingat, serta mengembangkan pemikiran dan para pendapat siswa. Dan yang kedua ada tentang media sosial, di mana media sosial ini, blog atau jejaring sosial dan dunia maya adalah contoh media online di mana pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten. Berkat media sosial, kini lebih mudah untuk berinteraksi dengan banyak orang, membuat koneksi baru, mengatasi hambatan seperti jarak dan waktu, menyebarkan informasi dengan cepat atau bisa menghemat uang. Nah, media sosial ini juga pasti sudah banyak dikenal sama semua orang, bahkan dari tingkat anak-anak, remaja, bahkan sampai usia orang tua pun sudah mengenal apa itu tentang media sosial. Apalagi media sosial sekarang sudah zamannya berkembang, ada Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan masih banyak lainnya.
Dan bahkan media sosial ini mempunyai banyak kelebihan, tetapi masih ada kekurangannya. Dan kelebihannya itu yang tadi saya sebutkan, bisa mudah berinteraksi dengan banyak orang tanpa bertemu secara langsung, membuat koneksi baru, bisa memiliki banyak teman di luar sana, dan bisa menyebarkan informasi dengan cepat. Nah, dan setelah itu ada Instagram, di mana Instagram ini adalah platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk berbagi gambar dan video secara online. Kata instan ini berasal dari kata kemampuan Instagram untuk menampilkan foto atau video secara instan. Sedangkan kata gram ini berasal dari kata telegram yang digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cepat kepada orang lain. Bahkan aplikasi Instagram ini bisa di-download di Play Store atau App Store, tergantung pada smartphone yang kalian miliki. Nah, foto dan video ini bisa diunggah ke feed aplikasi Instagram dan juga bisa diedit menggunakan berbagai filter lainnya. Memang foto dan video atau rekaman yang di-upload pun bisa dibagikan secara bebas. Jelajahi video Instagram atau IGTV atau Reel dan Instagram Story adalah beberapa fitur di Instagram. Nah, jadi di Instagram ini mempunyai banyak fitur-fitur yang lebih menarik. Ada feed, kalian juga bisa upload foto, upload video, dan bahkan bisa membagikan cerita kalian dan bisa melihat cerita-cerita orang lain di luar. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan TikTok itu apa. Nah, TikTok ini adalah sebuah platform media sosial yang berbentuk video pendek berorientasi layanan online. Aplikasi TikTok ini sedang banyak mendapatkan perhatian karena banyak dibicarakan dan digunakan oleh kalangan milenial usia sekolah atau generasi Z. Pada tahun 2018, aplikasi TikTok ini sempat diblokir karena dianggap buruk oleh masyarakat. Namun aplikasi TikTok ini diluncurkan kembali dalam beberapa minggu, dan meskipun dikritik karena tidak mendidik, aplikasi ini muncul sebagai aplikasi yang paling banyak digunakan. Nah, durasi video pendek aplikasi TikTok mencegah pengguna bosan saat menontonnya. TikTok ini memiliki banyak konten yang bermanfaat, bahkan dapat digunakan oleh siswa sebagai sarana belajar. Nah, jadi TikTok ini biasanya hanya bisa diupload video yang berdurasi pendek. Kalau nggak salah itu maksimal itu 60 menit dan minimalnya 15 detik. Dan bahkan para siswa atau masyarakat ketika melihat TikTok itu tidak membosankan karena durasinya itu pendek dan bisa melihat lagi video yang lainnya, sehingga tidak jenuh untuk menontonnya. Dan yang terakhir ada tentang belajar mandiri. Belajar mandiri ini adalah suatu metode pendidikan di mana siswa memikul tanggung jawab perencanaan penuh, disebut pembelajaran mandiri. Mengambil tindakan, memiliki kendali penuh atas sumber daya pendidikan yang penting, dan kemampuan untuk mengevaluasinya. Belajar mandiri ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan belajar seseorang yang sangat penting untuk mendapatkan hasil yang baik dan lebih baik. Nah, jadi dalam belajar mandiri ini, kenapa saya mengambil belajar mandiri? Dikarenakan banyak sekali para siswa yang ketika sampai di rumah itu hampir 100% mereka itu belajar lagi gitu. Tetapi ketika sudah di kelas, mereka ya udah pulang. Ketika mereka di kelas ya udah belajar, habis itu kalau udah waktunya pulang ya udah kita pulang. Dan kebanyakan para siswa zaman sekarang itu langsung mengambil HP dan menonton sambil bermain di HP tanpa menggunakan handphone itu untuk hal-hal yang lebih positif lagi gitu. Padahal zaman teknologi sekarang ini sudah semakin maju, kenapa tidak digunakan untuk hal-hal yang positif gitu? Padahal banyak sekali kelebihan dari teknologi yang canggih ini. Kita lanjut ke bagian pembahasan yang kedua, yaitu tentang tinjauan teori. Dalam tinjauan teori ini, video pembelajaran berbasis media sosial bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran siswa untuk belajar mandiri. Nah, teori yang berkaitan dengan penelitian saya ini teori
karena teori ini berkaitan dengan pembelajaran mandiri yang tentu saja siswa ini dibentuk untuk membangun, menggali dan mencoba dan berpikir lebih kreatif lagi. Tentu kita juga akan lebih tahu bahwa siswa tersebut dalam pembelajaran ini karena teori ini berbasis pada membangun pengetahuan dan pembelajaran. Dalam hal ini juga guru dapat memberikan kemudahan untuk proses pembelajaran para siswa dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar lebih mandiri lagi. Nah, adapun teori ini dari beberapa para ahli menurut Suryanto, teori pembelajaran konstruktivisme pada tahun 2009 ini bahwasanya pandangan Vygotsky menekankan pada pengaruh budaya eksternal dan internal dalam psikologi seseorang. Sedangkan menurut teori konstruktivistik yang dikemukakan oleh Tasker yaitu berbasis pada keaktifan, gagasan-gagasan yang diterima melalui berbagai informasi dan membangun pengetahuan. Bahkan ada lagi menurut teori konstruktivistik yang dipandang oleh Wheatley bahwa beliau mengemukakan dua prinsip, yaitu tidak boleh pasif dan yang kedua harus berdasarkan pada pengalaman nyata dan bersifat adaptif. Secara sederhana saya menyimpulkan dari beberapa teori konstruktivistik ini merupakan para ahli memiliki kesamaan dalam memberikan teori, yaitu lebih menekankan pada keaktifan siswa walaupun secara bahasa terdapat perbedaan pada teori konstruktivistik menurut Vygotsky, tetapi mengarah pada hal yang sama, yaitu siswa tidak boleh pasif dalam pembelajaran. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada tinjauan hasil penelitian terdahulu. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mengetahui adanya relevansi dengan penelitian pengembangan video pembelajaran berbasis media sosial, dan di sini saya memberikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama ada tinjauan hasil dari penelitian terdahulu ditemukan oleh Saudara Arinda Evandian Bagaskara pada tahun 2022 pada tesisnya pada halaman 18 yang meliputi tentang pembelajaran melalui aplikasi Instagram, dengan menyimpulkan bahwa aplikasi Instagram ini telah berhasil meningkatkan motivasi serta hasil belajar siswa. Sedangkan relevansi dari penelitian yang saya kemukakan yaitu mengembangkan video pembelajaran matematika bagi siswa SMP berbasis media sosial Instagram dan TikTok untuk meningkatkan kemampuan belajar mandiri. Dan yang kedua ada dari Saudara Irwandani dan Saudari Siti Juariah, di mana ini merupakan dari pengembangan media pembelajaran berupa meme, komik, fisika berbantuan sosial media Instagram sebagai alternatif pembelajaran pada tahun 2016. Nah, adapun hasil uji coba secara terbatas kepada pengguna dalam hal ini adalah pendidik pada aspek ketertarikan media diperoleh sebesar 94% dan aspek keterlibatannya yaitu 91%. Dan yang terakhir ada penelitian dari Saudari Dian Maya dan dari Saudara Sehat Siagan yang berjudul pengembangan media video pembelajaran pangkas rambut lanjutan berbasis komputer program studi tata rias rambut di tahun 2013. Mahasiswa yang diajar melalui media sosial ini lebih efektif dari mahasiswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional. Berdasarkan analisis hasil nilai rata-rata pangkas rambut lanjutan, ada 29 mahasiswa yang diajar dengan media video pembelajaran pangkas rambut lanjutan sebesar 12,06 atau 84,6%. Sedangkan hasil nilai rata-rata pangkas rambut lanjutan ada 29 mahasiswa yang diajar tanpa media video pembelajaran pangkas rambut lanjutan sebesar 10,76 atau 71,72%. Nah, dari ketiga penelitian yang saya lakukan,
dari penelitian yang saya lakukan telah membuat terobosan baru pada penelitian terhadap media sosial, yang mana kesesuaian antara teori dengan praktik begitu sinkron dan efektif. Dari penelitian di atas yang tadi saya bacakan, diambil hasil bahwa peserta didik ini membutuhkan media pembelajaran berbantuan sosial media guna menunjang pembelajaran di kelas. Adapun kerangka pikir, yaitu kerangka pikir pada penelitian yang dilakukan merupakan hasil penalaran pada pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi ini atau pemanfaatan teknologi internet ini sebagai wadah yang memfasilitasi media sosial Instagram dan TikTok. Ketentuan yang ada pada algoritma media sosial sangat bervariatif dan konsumtif. Apa yang kita konsumsi dari media sosial Instagram dan TikTok maka akan terus muncul tanpa dicari. Nah, dan yang terakhir yaitu ada tentang hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang saya tinjauan konseptual, berkaitan dengan tinjauan konseptual, tinjauan teori difokuskan pada peneliti dan mencakup tinjauan penelitian sebelumnya, kerangka kerja, dan media video pembelajaran berbasis media sosial. Nah, diperkirakan bahwa siswa sangat membutuhkan konsentrasi untuk membantu meningkatkan kemandirian belajar siswa. Nah, media sosial juga dapat membangkitkan minat lebih banyak siswa dan membantu pemahaman mereka tentang konsep matematika. Nah, itu dia pembahasan bab 2, dan yang terakhir ada bab 3 di mana bab 3 ini akan menjelaskan mengenai tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, dan metode penelitian. Nah, dan yang pertama yaitu tentang jenis penelitian. Nah, untuk mencapai tujuan sesuai pertanyaan penelitian yang ditetapkan, maka dalam pelaksanaannya diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Nah, metode yang saya gunakan ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Nah, jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membuat produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Maka diperlukan penelitian ini untuk menguji keefektifan produk pembuatan terbaru agar dapat memenuhi kebutuhan dan pengujian efektifan produk tertentu untuk kepentingan atau diperlukan untuk siswa SMP. Dan untuk tempat dan waktu penelitian, pada penelitian ini dikembangkan media pembelajaran berupa video berbasis media sosial Instagram dan TikTok pada mata pelajaran matematika. Nah, jadi objek uji coba dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 di SMPN 1 Kertasmaya. Nah, dan yang ketiga itu ada metode penelitian, di mana penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan informasi, desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk tahap akhir, dan produksi massal. Adapun populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 7 di SMPN 1 Kertasmaya. Nah, jadi langkah-langkah tersebut itu sudah sesuai dengan penelitian saya yang menghasilkan atau mengembangkan produk tertentu dengan melakukan beberapa uji ahli seperti uji materi, uji desain, uji coba produk di lapangan untuk menguji kelayakan produk tersebut. Nah, nanti untuk teknik pengumpulan datanya kita mengambil dari instrumen, yaitu yang pertama ada wawancara, kuesioner atau angket, dan yang ketiga yaitu ada dokumentasi. Nah, mungkin itu dia presentasi dari proposal penelitian yang saya ajukan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata dalam perkataan atau perbuatan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.